Jadi ke depan harusnya kalau itu dipercepat lebih memperkuat daya tahan anggaran dan ekonomi kita. Ini omongan kasar, Pak Menteri udah ngomong tadi ya. Udah cerita kira kasar ya Pak Menteri Perindustrian kira-kira ya. Udah saya bocorin dikit boleh kan? Kalau gitu saya belum boleh ngomong dong. Boleh ya? Boleh gue ngomong kan ya? Kira-kira untuk mobil listrik, boleh diomong ya? Biar aja gue menteri ini. Jadi gini, akan kita kasih berapa? 100 ribu? 100 ribu mobil, subsidi mobil listrik 100 ribu sampai bulan Oktober. Enggak, 100 ribu pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama karena kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat, Juni awal harusnya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, gak tahu saya boleh omong lah, sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perekonomian, dan lain-lain. Tapi semangat kita adalah sekarang kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand udah kita dorong, sekarang di sektor manufaktur yang kita dorong lagi. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, apalagi sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga. Kan dulu kita janjinya seperti itu. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan strategi seperti itu ya Pak Yuda ya. Saya menjalankan perintah Bapak Presiden aja. Jadi jangan takut dengan tadi 5.61 tadi, kan pasti banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak pada kecele. Coba nanti Anda tulis mereka kecele gitu, salah prediksi, boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Jadi kalau ekonomi itu jalan, tumbuh, lambat, resesi itu pasti turun, pasti ada. Kalau krisis itu resesi dalam sekali jatuh ke dalam, nanti recover lagi. Nah sekarang masih sana. Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 9798. Padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi itu 9798. Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian, dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Saya monitor terus data ekonomi dari hari ke hari. Setiap kelemahan kita diskusikan ya Pak. Kita diskusikan semua. Kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu untuk